Ya, mungkin karena waktu banyak sekali yang memang harus kita bahas ya tentang Jiwasraya Jadi ini. memang rumit ya Pak Arif ya. Oh ini banyak seri-serinya nih. Bicara yang lain juga banyak nanti. Harus ada seri kayaknya Pak, karena memang banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan khususnya bukan dari saya ya, artinya teman-teman para pemegang polis. Pertama-tama sekali katanya ada Pak, khususnya yang lebih besar kendalanya ketika ketemu B2B tadi Pak. Tentunya B2B kan sudah siap dengan bagaimana dia mempunyai perangkat hukum dan bla bla. Kalau mungkin cara pelarangan bisa diselesaikan secara mufakat kali Pak ya, secara mufakat. Tapi hal-hal ini yang kira-kira bagi teman-teman yang pemegang polis yang besar atau bisnis to bisnis yang berhubungan dengan investasi, saya rasa yang mungkin bikin sakit kepala Pak Angger ya untuk menyelesaikannya, karena Pak Angger di sini sebagai dokter ya posisinya Pak. Nah, artinya ke depan ketika ini berubah menjadi AFG Live, bagian anak usaha dari AIG adalah menjadi sebuah holding, artinya bagaimana hal-hal apakah anak perusahaan dari Jiwasraya ini menjadi serta-merta atau otomatis masuk ke IFG Live ini Pak? Nah, saya nggak tahu seberapa banyak dari anak perusahaan Jiwasraya, apakah ini juga nanti dilukidasi atau diselamatkan juga, atau seperti apa kata Pak Erik selalu mengatakan ada suatu pengklasteran atau mungkin dioper ke perusahaan-perusahaan yang memang sesuai dengan rohnya, artinya seperti Bank Syariah tadi contohnya, atau memang ikut diselamatkan sebagai bagian modal atau portofolio dari AIG Life ini Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Keseluruhan related kepada Jiwasraya akan diselamatkan. Jadi artinya seluruh bisnis yang ada tentu juga akan menjadi bagian dari Jiwasraya yang tentu akan diselamatkan. Jadi memang itu menjadi prioritas setelah pemegang polis. Jadi kami ini saat ini sedang fokus pada prioritas menyelamatkan polis. Maka tadi kami sampaikan bahwa setelah polis kami transfer, kemudian kami akan fokus kepada yang tersisa di Jiwasraya, ada DPPK, ada pensiun untuk karyawan dan pensiunan, kemudian ada DPLK pun juga demikian. Itu keseluruhannya tentu prioritasnya adalah akan dialihkan kepada AFG Group. Tentu nanti metode pengaliannya itu kan tentu berdasarkan sebuah kajian, kemudian tetapi intinya adalah tentu nuansanya tidak merugikan siapapun pihak, terutama adalah pegawai yang ada. Nah, DPLK sebagai bagian daripada Jiwasraya pun juga tentu akan menjadi prioritas untuk kemudian dialihkan menjadi atau ke DPLK AFG Life. Karena teorinya demikian. Teorinya adalah karena Jiwasraya ini di dalam perencanaan yang ada ini setelah seluruhnya selesai, maka ada upaya, ada konsep, ada sebuah rencana untuk mengembalikan izin usaha asuransi Jiwasraya ini kepada OJK. Sehingga Jiwasraya yang asuransi jiwa itu sudah bukan lagi perusahaan asuransi jiwa. Itu milestone ke depannya seperti itu. Nah tentu pada saat itu memang karena perusahaan Jiwasraya sudah bukan perusahaan asuransi jiwa, tetapi masih ada aset-aset yang tersisa yang tidak ditransfer ke AFG Life. Jadi Jiwasraya sebagai sebuah PT dan bukan perusahaan asuransi jiwa akan tentu kegiatannya mengelola aset. Nah kemudian mungkin ada pertanyaan dari Pak Arif, bagaimana dengan polis-polis yang tidak setuju yang ditinggal? Nah tentu di dalam skenario tadi kalau itu dilakukan, maka otomatis polis-polis yang tertinggal itu akan otomatis harus diterminasi karena perusahaan asuransi, karena PT Jiwasraya bukan lagi sebuah perusahaan asuransi. Dan tentu PT Jiwasraya nantinya itu akan mengelola aset yang ada, kemudian akan menyelesaikan utang piutang dengan mantan pemegang polis yang tertinggal di Jiwasraya tadi. Demikian Pak Arif. Jadi itu akan menjadi bagian daripada penyelesaian keseluruhan Jiwasraya itu sendiri. Terakhir Pak, mungkin Pak mengingat waktu juga ya. Apakah
nama Jiwasraya masih tetap digunakan ketika bukan lagi sebagai perusahaan asuransi, artinya dia bergerak, berjalan, operasional Jiwasraya untuk sampai menyelesaikan, atau memang dari aset yang tertinggal atau aset yang masih dimiliki dengan permasalahan yang masih tersisa, artinya apakah ini umur Jiwasraya selesai sampai di sana, atau Jiwasraya berubah seragam lagi, Pak, menjadi sebuah perusahaan yang bukan asuransi, yang memberikan kontribusi yang justru dapat bergerak lebih cepat karena lebih simpel ya, Pak ya. Bukan dia sebagai perusahaan asuransi, tapi entah mungkin jadi perusahaan investasi atau perusahaan apa yang memang bisa bergerak lebih cepat. Dan apakah nanti juga namanya tetap menjadi Jiwasraya atau berubah nama, Pak? Silakan, Pak. Ya, Pak Arief, terima kasih. Jadi tentu itu domain pemerintah. Kami selama ini di manajemen jiwa belum sampai ke sana, belum sampai kepada Jiwasraya setelah RPK itu selesai. Jadi yang kami tahu adalah sampai batas di mana di dalam RPK itu disampaikan setelah ditransfer Jiwasraya akan mengembalikan izin operasional kepada OJK. Itu semuanya sebuah perencanaan. Jadi setelah itu maka Jiwasraya tentu akan ada di dalam lingkup pemerintah. Rencananya seperti apa setelah pengembalian izin usaha itu domainnya, kemudian tentu domainnya kementerian yang sampai saat ini belum ada sebuah perencanaannya akan dijadikan seperti apa. Jadi itu Pak Arief, jadi belum ada sebuah gambaran Jiwasraya setelah menyelesaikan permasalahannya. Tetapi yang saya tahu, karena masih ada aset yang ada di Jiwasraya tersisa, kemudian juga masih ada utang piutang dengan pemegang polis yang tidak setuju resolusi dan tertinggal di Jiwasraya, itu juga harus selesai. Kemudian juga apapun gugatan hukum juga akan harus ditampung, diselesaikan, dan tentu itu adalah bentuk daripada sikap kami menghargai seluruh perbedaan pandangan dengan pemegang polis. Tadi ada Pak Rahmat dan Pak Arief menanyakan tentang dampak pandemi. Memang dari 9 tahun lalu, ini kan kebetulan penyelesaian Jiwasraya itu Pak Arief dan Pak Rahmat kan dari awal tahun lalu ya. Kita tahu bahwa pandemi itu dimulai kan Maret tahun lalu. Jadi memang selama pandemi inilah kami menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Tetapi ya saya bersyukur ya, alhamdulillah bahwa pandemi itu tidak menghentikan kami untuk berada atau melanjutkan proses yang ada. Ya, kalau tentang tata cara bekerja sesuai dengan program pemerintah dalam menangani COVID, ya kami selalu ikuti. Pengaturan jam kerja, berapa persen WFH, berapa persen WFO di kantor. Tetapi keseluruhan proses, tatanan proses, story of event, itu kami laksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Dan selama ini tidak banyak meleset lah. Jadi selama ini jadwal penyelesaian pekerjaan masih cukup sesuai dengan rencana. Sudah ditetapkan. Artinya PMN tadi tetap terlaksana sesuai dengan jadwal ya? Ya, sesuai dengan jadwal, yaitu dalam semester kedua 2021. Jadi karena selama ini intensif Pak Arief dan Pak Rahmat, kami itu sangat intensif, sangat fokus kepada metode penyelesaian. Dan ini sekali lagi, saya kembali ke awal tadi Pak Arief, ini tidak sederhana, ini menjadi sangat rumit. Berhubungan dengan begitu banyak pihak, dan kemudian yang paling memberatkan, bukan yang memberatkan, yang menjadi tantangan kami, kan kami akan harus mengunjungi pemegang polis untuk menyerah. Nah ini kan tidak mudah. Dan pemegang polis, ya dengan keseluruhan, dengan semua kekecewaannya, pada akhirnya menyetujui. Nah ini juga menghadapi kekecewaan pemegang polis juga tidak mudah. Tetapi ya karena ini tugas membantu penyelesaian ya kami jalankan dengan apa adanya. Kemudian ya kami akui bahwa ini kesepihaan, kami akui bahwa ini sebuah cedera janji, itu kami akui Pak Arief. Untuk disampaikan kepada pemegang polis. Tetapi ya kita juga bicara ini ketelanjuran. Jadi kemudian opsi penyelamatan itu sebagai sebuah opsi, walaupun tidak seluruhnya, tetapi
ini lebih baik dibandingkan dengan skenario dilikuidasi. Itu Pak Arief. Artinya masih banyak manfaatnya Pak daripada daratnya. Oh iya, tentunya iya. Artinya ya dengan harapan teman-teman para pemegang polis, apalagi khususnya B2B, bisa lebih mengerti kondisi jiwasraya saat ini Pak ya. Ya. Dengan keterlanjuran mismanagement atau dari polisinya ya Pak ya. Dengan berbagai kerumitannya Pak. Ya, mungkin Pak Arief, kan juga ada ya perusahaan di luar sana yang juga terpuruk dan sampai saat ini nggak ada solusinya. Bapak pasti tahu itu. Ya. Jadi itu dia Pak. Apakah ini menjadi bagian dari IFG juga Pak? Dari yang pemerintah punya juga itu Pak? Yang mana Pak Arief? Yang perusahaan yang di luar sana tadi Pak? Apakah bukan ikut bergabung? Kalau bukan, yang maksudnya yang asuransi jiwa ya, di luar BUMN. Di luar BUMN, Pak. Yang juga ada bermasalah dan sampai saat ini juga nggak ada solusi. Jadi sebenarnya ini adalah sebenarnya solusi yang terbaik yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk merecover ya. Itikat baik ya Pak ya. Itikat baik. Sebenarnya seluruhnya berdasarkan itikat baik. Tentu semua disesuaikan dengan seluruh batasan yang ada pada pemerintah. Dan itu yang kami jalankan saat ini di Jiwasraya Pak. Tidak boleh mudah, tahu Pak? Ya. Targetnya tadi Bapak belum jawab Pak, kira-kira di tahun berapa overall bisa tertransfer atau dari hal yang Bapak lakukan saat ini? Ya, kalau tertransfer itu dalam tahun ini seluruh polis harus sudah tertransfer. Seluruh polis yang menyetujui restru harus kami transfer di tahun ini. Tahun ini Pak, Desember 2021. Ya, jadi Desember harus sudah selesai semuanya. Dan kemudian setelah Desember, setelah kami tangankan, baru kami menyelesaikan yang tersisa. Ada DPPK, DPLK, anak usaha, kemudian mengelola gugatan, gitu ya Pak ya. Jadi kemudian mengelola aset yang tersisa dan lain-lain. Itu yang upaya kami seperti itu. Seru Pak, kelihatannya benar Pak. Seperti Mas Ahmad tadi katakan seri keduanya Pak. Artinya sejauh mana nanti perkembangan dari Jiwasraya yang bisa disampaikan kepada pemirsa suara pemerintah TV ini, yang nanti harapannya juga sampai kepada para pemegang polis, baik itu B2B maupun B2C-nya Pak ya. Harapannya bahwa itikat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk menghilangkan segala mudarat-mudaratnya, untuk menjadi sebuah yang bermanfaat, akan terrealisasi Pak ya. Ya. Siap kalau kayak begitu. Monggo Mas Rahmat, silakan Mas Rahmat. Ya, sebenarnya masih banyak yang ingin diulas ya. Saya juga belum mengulas tentang IFG tadi yang baru dibentuk, terus akan seperti apa IFG dengan kaitan dengan Jiwasraya ini. Terus di sisi lain juga ya kisah perjalanan Pak Angger di dunia asuransi puluhan tahun itu juga sangat menarik untuk bisa kita ulas. Yang pasti tujuan kita adalah kita ingin semuanya membaik, kita ingin semuanya maju, sehingga Indonesia juga bisa lebih baik, rakyat kita juga sejahtera, BUMN juga tetap stabil dan memiliki progresivitas yang positif. Itu harapan kita semua. Nah, sebenarnya media kita hadir di situ, Pak. Jadi kita ingin harapannya sama-sama lah kita membangun supaya lebih baik. Mungkin di sesi yang terakhir ini, silakan Pak Arief untuk menyampaikan konklusi, kesimpulan ataupun pandangan dari hasil kita berbincang-bincang dengan Jiwasraya dengan Pak Angger ini. Pandangan dari Pak Arief seperti apa sebagai konklusi wawancara kita hari ini. Nanti setelah itu baru closing statement dari Pak Angger. Silakan Pak Arief. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya nggak banyak yang harus saya sampaikan dari Mas Ahmad. Seperti yang bahwa ini adalah sebuah itikat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, dan juga baik dari sisi mismanagement maupun kesalahan strategi dalam pembuatan policy. Artinya bahwa yuk kita sama-sama untuk saling mengerti semua pihak. Saya mengajak teman-teman para pemegang polis, baik itu B2B maupun B2C, untuk sama-sama membangun atau sama-sama menyetujui atau sama-sama melihat niat baik dari pemerintah, melihat itikat baik dari pemerintah agar semuanya terselamatkan walaupun tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan atau telah terjadi hal-hal yang cederai. Mungkin dari saya bahwa yuk kita sama-sama saling membangun,
yuk sama-sama untuk saling berpegangan. Karena juga seperti Indonesia ini, Mas Rahmat. Indonesia saat ini, saya yakin ketika kita tidak sama-sama berpegangan tangan, ketika kita tidak sama-sama memiliki satu visi, semua permasalahan tidak akan terselesaikan. Begitu juga dengan jiwa saya ini. Harapan saya semuanya yuk sama-sama itikat baik dari pemerintah harus disambut dengan baik agar sebuah permasalahan bisa selesai, agar semuanya yang didapatkan adalah hal-hal yang bermanfaat dan tidak berat. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Mas Ahmad. Semoga para pemirsa dari Suara Pemerintah TV bisa melihat manfaat dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Angger atas waktunya untuk dapat berkesempatan hadir sebagai narasumber di Suara Pemerintah TV. Jangan lupa Pak, seri keduanya saya tunggu Pak. Mungkin dalam sesi secara personal Pak Angger, apa yang bisa dibahas oleh Pak Angger. Terima kasih Pak Angger, Mas Rahmat. Terima kasih Pak Arif. Ya. Selanjutnya Pak Angger untuk closing statement dari hasil kita wawancara tadi, mungkin ingin menyampaikan harapan ataupun ingin ada hal yang ingin disampaikan untuk Jiwasraya sendiri ataupun untuk pemerintah atau untuk seluruh komponen yang ada, harapannya apa, atau ya closing statement dari hasil wawancara kita ini dari Pak Angger Yono yang ingin disampaikan. Silakan Pak Angger. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya, pertama kali tentu terima kasih kepada Suara Pemerintah, kepada Pak Arif, Pak Rahmat atas atas acara ini, dan ini merupakan media untuk sosialisasi komunikasi kami kepada seluruh stakeholder dari Jiwasraya maupun media untuk berkomunikasi dengan publik. Tetapi intinya Pak, kami di Jiwasraya ini tentu saya tadi sampaikan, menyelesaikan Jiwasraya itu bukan membalikkan telapak tangan, tidak mudah, sangat tidak mudah. Berhubungan dengan hak-hak banyak orang dan juga berhubungan dengan kesepihaan, keterlanjuran, keterpurukan, dan juga kebutuhan yang sangat besar dan juga keterbatasan. Dan kemudian solusi yang dilakukan adalah solusi di tengah yang memenangkan semua pihak. Memenangkan semua pihak itu juga seluruh pihak itu ya ada pengorbanannya. Dan memang dengan itu maka kemudian ini menjadi win-win kepada semua pihak. Dari sisi pemerintah juga sebenarnya kalau dituntut secara apa adanya maka begitu besarnya. Tapi kan pemerintah juga memiliki batasan. Nah, sehingga memutuskan yang terbaik berdasarkan semua batasan yang ada di pemerintah. Dan tentu kami kepada pemegang polis juga telah membuka apa adanya, menyerah, tetapi juga membuat sebuah solusi. Solusinya itu memang tidak sepenuhnya seperti semula. Kalau semula nggak akan ada yang mampu. Tetapi kemudian mengkoreksi apa yang telah salah dijanjikan oleh kami. Dan memang pemegang saham itu berniat untuk sekali lagi sebanyak-banyaknya pemegang polis diselamatkan. Bahkan bicara kepada manajemen kalau bisa seluruhnya diselamatkan. Tidak ada yang tersisa. Maka upaya kami adalah menghubungi kepada seluruhnya, termasuk yang sudah menolak pun juga kami yakin. Jadi tentu itu yang dapat kami sampaikan. Juga tentu harus sama masa lampau, saya mohon maaf ya siapapun itu. Tapi niat kami adalah ya tugas kami manajemen sebenarnya kan menyelesaikan permasalahan yang ada. Sehingga tugas kami adalah menyelesaikan, walaupun penyelesaiannya juga paling tidak akan mengenakan semua pihak. Tetapi ini sebuah solusi yang lebih baik daripada tidak diselamatkan. Saya rasa itu, sekali lagi terima kasih kepada Suara Pemerintahan dan juga terima kasih kepada para pemegang polis yang sudah setuju merestru. Dan juga saya ingin bicara kepada pemegang polis yang kami belum dapat hubungi, kalau kemudian mendengar siaran ini, mohon yang belum kami dapat hubungi, dapat menghubungi kami. Hubungi di kantor terdekat kami, Jiwasraya, untuk menerangkan bahwa Bapak Ibu adalah pemegang polis Jiwasraya yang belum kami hubungi. Saya rasa itu Pak Rahmat dan Pak Arif, terima kasih luar biasa. Dan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa. Terima kasih, selamat sore.
Sorry. Satu Pak, Angger yang lupa Pak. Apa harapan Pak Angger dengan hadirnya Suara Pemerintah TV ini Pak? Atau Suara Pemerintah.id ini Pak? Ya. Statement Pak, buat Suara Pemerintah.id Pak. Ya. Ya, Suara Pemerintah.id, .co.id menurut saya bukan .co Pak, Suara Pemerintah.id ya. Iya. Suara Pemerintah.id ya, saya tentu berharap sebagai salah satu dari media sosial yang ada, ya tentu akan mengikuti praktek terbaik sebuah media. Amin. Dan praktek terbaik sebuah media itu kan isinya namanya praktek terbaik. Jadi kemudian akan menyiarkan hal-hal yang esensial, yang kemudian endingnya, tujuannya, akhir daripada tujuannya adalah memberikan komunikasi publik yang baik, sehingga publik itu betul-betul dapat mendengarkan apapun beritanya secara proporsional. Terima kasih. Saya rasa itu yang sangat penting bagi Suara Pemerintah.id. Demikian Pak Arif. Terima kasih Pak Angger. Terima kasih Pak Angger. Monggo silakan Mas Rahmat di closing Mas Rahmat. Ya, terima kasih sekali saya ucapkan pada Pak Arif Munajat sebagai pemimpin umum Suara Pemerintah.id, juga Pak Angger Peyono, Direktur Utama dari PT Jiwasraya Persero, atas bincang-bincang kita pada hari ini. Kita berharap bahwa apa yang kita sampaikan hari ini benar-benar bermanfaat, memberikan inspirasi, dan kita lebih semangat lagi mendorong untuk mengadakan berbagai perbaikan di berbagai tantangan yang muncul saat ini. Sebagai closing, saya ingin mengutip postingan Pak Arif Munajat di Facebook kemarin, mengatakan bahwa hanya orang-orang yang optimis yang akan menang. Jadi kita semua harus tetap optimis bahwa segalanya pasti akan membaik, solusi pasti akan tetap ada, dan kita pasti akan menang melawan segala tantangan yang ada. Terima kasih Pak Angger, sekali lagi terima kasih Pak Arif Munajat. Terima kasih Pak Arif. Salam sehat. Salam sehat semuanya.